Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang deret aritmetika, yaitu kita akan menghitung jumlah sampai suku ke n. Soalnya adalah buatlah program untuk menampilkan hasil penjumlahan dari 1 sampai dengan bilangan positif n. Kemudian program akan menerima input sebuah bilangan bulat positif n tentunya. Kemudian selanjutnya program akan menampilkan hasil penjumlahan dari 1 sampai ke n. Misalkan kita memasukkan input sama dengan n sama dengan 6, maka nanti program kita itu akan menjumlahkan 1 ditambah 2 dari 1 ya. Ini dari 1 sampai n. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dan akan menampilkan hasilnya yaitu 21. Jadi program kita akan menghitung penjumlahan dari angka 1 sampai bilangan positif n. Contoh inputnya adalah seperti ini. Misalnya inputnya 6, maka nanti outputnya adalah 21. Dari mana 21 ini? Dari hasil penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Contoh input-output yang kedua, misalkan kita masukkan inputnya 17, maka nanti outputnya adalah 153. Dari mana angka 153? Dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 16 tambah 17. Oke, cukup sederhana. Kita akan mengerjakannya menggunakan C++. Sebenarnya ada rumus untuk menghitung deret aritmetika ini, yaitu rumus Sn seperti ini. Rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali A tambah UN, di mana Sn ini adalah jumlah sampai suku ke n, ini ada yang kita akan cari. Kemudian suku pertamanya, A adalah suku pertamanya, kemudian UN adalah suku ke n. Tetapi kali ini kita tidak akan mengerjakannya menggunakan rumus ini ya. Kita akan mengerjakannya menggunakan looping for yang sudah kita pelajari di video tutorial sebelumnya. Baik, kita langsung ke C++ nya saja. Sebenarnya jawabannya sangat mudah di C++ ini. Kita buka C++ nya. Kita tambahkan dulu di sini using namespace std. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel yaitu n ya. Integer n. Kemudian variabel n ini akan diinput melalui keyboard. Jadi pakai cin, kemudian di sini masukkan n, titik koma. Kemudian berikutnya kita butuh variabel jumlah dari sn nya. Jadi kita buat variabel integer sn ini yang mula-mula kita beri nilai 0. Jadi nanti sn ini akan kita increment, akan kita tambahkan dengan nilai i-nya ya. Kemudian kita nilai indeksnya maksudnya. Kita akan buat di sini looping for integer dari i sama dengan 1. Jadi mulai angka pertamanya itu adalah 1. Kemudian dan selama i lebih kecil sama dengan n. Jadi ini yang kedua syaratnya, dari i sama dengan 1 dan selama i lebih kecil sama dengan n. Kemudian i plus untuk incrementnya dia bertambah-tambah 1 ya. Kemudian kita enter. Jadi rumusnya sangat mudah. Setiap dia menemukan i yang baru, maka nanti dia akan menjumlahkan sn yang lama ditambah dengan i. Jadi sn yang mula-mula sama dengan 0 nanti akan berubah tidak sama dengan 0 lagi. Kita buatkan operasi di sini, sn sama dengan sn yang sebelumnya. Jadi ini yang di depan adalah sn yang baru. Kemudian ini adalah sn yang sebelumnya, sn yang ini ya, yang mula-mula sama dengan 0. Untuk looping pertama dia sama dengan 0, tapi nanti di looping kedua dia tidak sama dengan 0 lagi. Ditambah dengan i. Gitu koma. Sampai di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai selesai dari looping ini. Selesai di sini kita sudah mendapatkan nilai dari sn dan bisa kita tampilkan cout sn seperti ini. Kita bisa coba dulu. Run. Kemudian masukkan n-nya misalnya. Kalau di contoh tadi kita masukkan n-nya adalah 6, maka nanti outputnya 21. Kita masukkan di sini n-nya adalah 6, enter. Maka outputnya adalah 21. Kita coba run lagi. Kita masukkan n-nya 17, outputnya adalah 153. Kita masukkan 17 di sini. 17 kita enter, maka outputnya adalah 153. Oke, cukup sederhana. Kalau kita mau lihat prosesnya, supaya ada di print juga ini 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, maka kita bisa memodifikasi.
Tapi sebenarnya sampai di sini problemnya sudah terjawab ya. Cuman ini kita mau lihat prosesnya, kita mau modifikasi, kita bisa buatkan di sini untuk dicetak. Kita bisa print cout, kita cetak i-nya ya. Kita cetak di sini i-nya. I seperti ini, sorry. Kita cetak i di sini, titik koma. Kita butuh tanda tambah di depannya ya. Kita cetak tanda tambah dulu. Seperti ini. Ada spasinya sedikit. Seperti ini. Terakhir nanti kita cetak ada tanda sama dengannya. Tapi tadi sudah selesai ya. Ini masalah ini sudah selesai. Kita mau coba kembangkan sedikit supaya terlihat prosesnya. Coba kita run. Masukkan inputnya 6, enter. Maka dia tercetak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Ada yang sedikit ganjil di sini, ada tanda tambah di depannya. Harusnya tidak ada tanda tambah di sini ya. Tanda tambah hanya diizinkan di elemen kedua. Untuk itu kita butuh sedikit improvisasi, kita butuh if di sini. Jadi tanda tambah ini akan dicetak ketika elemennya bukan elemen pertama. Jadi selain elemen pertama dicetak tanda tambahnya. Maka di sini kita buatkan if jika i-nya lebih besar dari 1, jadi pada saat i-nya sama dengan 1 tidak perlu cetak tanda tambah. Jika i-nya lebih besar daripada 1, maka di sini baru kita cetak tanda tambahnya. Kita pindahkan ke atas ini. Seperti ini, titik koma. Kemudian yang ini tanpa cout lagi, tanpa cout untuk tanda tambah ya. Jadi nanti dia akan cetak ini ketika i-nya lebih besar dari 1. Supaya di sini tidak muncul ya. Ini walaupun cuma satu tanda ini cukup mengganggu. Oke, kita run. Masukkan 6, enter. Dia cetak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Kita coba run lagi. Masukkan angka 17, enter. Ini hasilnya 153. Kita run lagi, masukkan angka 29, enter. Ya, dia hitung sampai ke 29, 435. Oke, jadi cukup sederhana. Kita bisa gunakan for untuk menghitung penjumlahan sampai suku ke n. Dan kelebihan menggunakan for ini adalah kita bisa menampilkan ini penjumlahannya. Kalau kita gunakan rumus tadi, formula SN yang ini, dia hanya bisa menampilkan hasilnya saja, tapi kita tidak bisa menampilkan prosesnya. Jadi kita bisa modifikasi, improvisasi untuk menghasilkan proses penjumlahannya. Oh, dari mana 29 ini? Dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Oke, saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.